Program Kampung Iklim, Gerakan Nasional Pengendalian Perubahan Iklim di tingkat tapak berbasis komunitas. Sadarkah kita akan kecenderungan bencana yang semakin sering terjadi? Sejak beberapa dekade terakhir, kecenderungan bencana di Indonesia semakin meningkat. Didominasi oleh bencana terkait iklim dan cuaca ekstrim atau hidrometeorologi seperti banjir, puting beliung, longsor, kebakaran hutan, dan kekeringan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecenderungan bencana meningkat. Sebagian besar disebabkan kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan akibat aktivitas manusia. Misalnya seperti kritisnya daerah aliran sungai, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, masalah tata ruang, dan perilaku masyarakat yang belum mencerminkan kepedulian untuk menjaga lingkungan. Makin diperburuk dengan perubahan iklim yang terjadi akibat pemanasan global. Seperti yang kita tahu, pemanasan global terjadi akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut berperan aktif karena individu dan masyarakat merupakan kunci utama dalam hal pengurangan risiko bencana hidrometeorologi. Salah satu strategi KLHK adalah memperkuat kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak berbasis komunitas melalui pelaksanaan program Kampung Iklim. Undang-undang menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat harus meningkatkan kepedulian terhadap perubahan iklim dan dampaknya yang dapat mengancam berbagai aspek kehidupan. Proklim melibatkan peran aktif masyarakat untuk menghadapi dampak perubahan iklim dan untuk menerapkan pola hidup rendah emisi gas rumah kaca. Proklim dapat dikembangkan pada wilayah administrasi minimal setingkat rukun warga atau dusun dan maksimal setingkat kelurahan atau desa atau wilayah lain yang setara seperti kampung adat. Selain itu, kampung iklim dapat juga dibentuk di wilayah yang masyarakatnya telah melakukan upaya adaptasi dan mitigasi secara berkesinambungan seperti perguruan tinggi, pesantren, dan paroki. Bagaimana cara mewujudkan Proklim? Proklim dapat dilaksanakan oleh kelompok masyarakat yang sudah ada di lokasi setempat dan berperan sebagai kelompok kerja. Kelompok kerja Proklim ini kemudian mengidentifikasi kerentanan, risiko, dan dampak perubahan iklim yang terjadi di lokasi setempat, dan juga sumber emisi di lokasi setempat. Hasil dari identifikasi awal kemudian dituangkan ke dalam profil kerentanan dan emisi gas rumah kaca. Selanjutnya, kelompok kerja Proklim mengidentifikasi sumber daya manusia yang tersedia dan kebutuhan pelatihan. Dilanjutkan dengan merencanakan peningkatan kapasitas masyarakat. Bersama kelompok kerja, masyarakat merumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Sekarang kita sedang melaksanakan demonstrasi pemilahan dan pembuatan pupuk dari sampah. Nah, pemilahan dari pemupukan dari sampah sudah dilakukan oleh tim BLKH Cikampek dan kebetulan sama warga Sukasari dan aparatur desa setempat. Ini adalah proses pembuatannya. Pembuatan pupuk cair simulasi untuk menghasilkan pupuk cair ya, dari bahan-bahan organik sampah yang dikumpulkan oleh masyarakat yang sudah dipilah dari sampah organik dan anorganik gitu. Jadi ini adalah pemanfaatan sampah organik menjadi pupuk cair yang nanti akan dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman atau pun bibit-bibit gitu lah. Kesannya itu untuk cara pembuatan pupuk organik ini sangat bermanfaat sekali ya, karena dapat mengurangi pengiriman sampah ke TPS. Iklim. Demi anak cucu kita, demi keberlangsungan kehidupan di bumi. Ayo, bersama Proklim, kita laksanakan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim secara berkelanjutan.